Astagfirullah, ternyata Dede tadi di situ. Bun. Udah tuh jam istirahat. Istirahat itu. Lumayan ada lama. Lumayan. Akhirnya dia nyaking ngeselila. Akhirnya dia ngeselila. Bunda udah, ayah di sebelah mana? Ayo tadi belah di tuna. Bunda di sini. Ayo udah acan ayah bunda ayah didinya. Bunda ge udah lumayan lama. Ayah kan di dieu. Kayak ayah videona ayah tadi ngomediokeun. Masjid Abu Bakar ya, ini kata Ustaz saya teh. So. Waduh, daratan. Kita mau ke Masjid Nabawi. Dari hotel tinggal lurus. Pintu 310. Oh itu ya, Raudon itu yang Subhanallah. Nggak jauh dari sini ke situ. Ya kan kata Ustaz Mas juga kan, tadi subuh ditulis Kalau kan. laki-laki kan bisa kan lewat dalam. Kalau perempuan harus lewat luar.
Terus kata Ustadz Anas juga kan Laki-laki mah laki-laki bisa kapan aja tapi nggak Cuman diam, lewat. cuma lewat. Alhamdulillah. Cuman di sini. Mm-mm. Sekarang kita Di sana antar Teteh, Dede, nanti kita kesini lagi berempat. Amin ya Allah. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Datang lagi, datang lagi. Itu iya, iya. Soalnya kan laki-laki mah kan dari pintu 7 bisa kan? 7, 8, 9 kan? Makanya lihat kayak gini. Hah? Tadi masih lewat Zula nggak? Masih. Kan sampai jam 10 setengah 12, setengah 11. Yang bisa masuk laki-laki sama perempuan. Tapi jadi perempuan ada masuk tuh. Kalau di kelas rendah mungkin bisa ya. Ini sama air masuk. Lewat bareng. Begitu. Soalnya kan bukan waktu sholat wajib. Jadi kan kosong. Itu. Mana? Enggak, sudah di sini kita aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau jadwal ke Raudhah. Kebetulan saya kebagian nanti ibadah asar, tapi kita disarankan untuk ikut karena ikut ada motornya. Banyak ya. Bismillah, kita coba antri ke Raudhah. Ya, baca. Dihabiskan di situ. Dihabiskan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habibullah. Ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Karena para sahabat beralih usia sangat banyak sekali, kemudian berpindah ke sini. Dulu belum ada bangunan masjid ini, cuma tanah lapang. Ya, disinilah beliau melaksanakan sholat sunnah istisqa. Nah, ya. Nah, jadi beliau di sini dengan para sahabat sholat istisqa. Pergi secara aturan itu 1 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, jamaah umroh travel mandiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah semalam kita berada di kota suci ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin. Diberkahi umur, diberkahi kesehatan badan kita, harta kita, semua yang kita miliki. Anak-anak kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ibu, para bapak yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah barusan kita sudah mengunjungi beberapa tempat bersejarah, juga masjid kita sudah mengunjunginya. Setelah dijelaskan oleh mutawif yang pertama, selanjutnya sekarang kita akan memandang jauh ke depan ke arah utara. Itu ada sebuah bangunan yang putih, lihat ya, tengah itu, di tengah lapangan. Itu sekarang menjadi tempat pusat حي على الفلاح
kuburan sawit. Langsung pulang. Nanti ketemu di mana ada lagi? 3.20 ya? Oke. Ini setelah kita lurus langsung ke pintu 310 pagar Masjid Nabawi. Nanti pagi-pagi itu kita bisa lihat dulu tempatnya. Pas buka ya. Jam berapa biasanya buka? Terus di dalam juga yang kubah masjidnya teh atapnya kan bisa kebuka. Oh gitu. Nggak tahu jam berapa. Sedikit. Ayo gedung naon. Banyak yang bilang Aidah pengantin baru cenah. Kirain baru nikah. Padahal buntutnya udah 2. Bulan madunya ke sini. Mau persiapan City Tour Madinah. Lagi nunggu naik bis. Macet. Ya. Ayo, begin. Sudah naik bis. Rutenya teh kemana aja, Bud? Ke Masjid Kuba. Biasanya udah dari Masjid Kuba ke Kebun Kurma, terus ke Jabal Uhud, terus ke Masjid Qiblatain. Cuma ke Masjid Qiblatain mah cuma ngelewat aja kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia mencintai kita dan kita rindu kepada cinta kepada dia juga rindu kepada kita. Itu dalam hadis Rasulullah. Di sebelah kanan Bapak Ibu Muhammad anak dari Abdullah dan Abdullah dan Abdul Muttalib dan Rasul dan Abdul Manaf dan Kisah. Itu orang ini. Kemudian bangsa saya terang bangsa bin Adam dulu. Kemudian Nabi Nuh. Kalau di Lombok saya ngaji kayak gini. Adam Idris Allah, Saleh Ibrahim. Itu nenek saya ngaji. Lut Ismail Ishaq, Yaqub Yusuf Ali. Kita di Jabal Uhud. Sejarah nanya. Ini relief kisah sejarah perang Uhud. Makam Syuhada para syuhada perang Uhud. Jadi
dan bahkan Rasulullah sampai jatuh, ya, pelipis dahi Rasulullah, kemudian gigi geraham beliau copot, dan di waktu itu hampir saja Rasulullah terbunuh oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Dan ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua oleh Allah ditakdirkan untuk bisa berziarah ke tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai amalan soleh dan bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita berfoto sama grup yang PS2, kita foto bersama dengan background ini. Oh, yang sebelah sini. Enggak apa-apa, sini aja. dan tata ziarah baitihi sallata masjid Ibrahim wasallallahu alaihi. Barang siapa yang bersuci dari apa ini, dari rumahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang ke masjid Ke Masjid Quba. Sudah menaikkan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, di mana jika kita berdasarkan hadis Rasul, jika kita menahan diri menjaga wudhu dari rumah sampai sholat 2 rakaat di Masjid Quba, ganjarannya setara dengan sekali umrah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah, singkatnya jamaah UTM yang kami muliakan. Alhamdulillah kita sekarang berada di Bi'rul Aris atau Bi'rul Khatam. Ini merupakan sejarah yang sangat istimewa Bapak Ibu. Bi'rul Aris atau Bi'rul Khatam. Saya bacakan bahasa Arab. Kabarin Arisa allati yaitu tarihu. Jadi apa namanya, sumur Aris ini sudah berada sebelum adanya agama Islam. Ini berada di sebelah barat ya, sebelah baratnya Masjid Quba. Sama Aidan di Khatam. Ditambahkan juga dengan Kenapa dinamakan Bi'rul Khatam? Khatam itu artinya cincin. Artinya cincin. Kenapa dinamakan cincin?
Karena di tempat ini nih, sumur yang ini nih Bapak Ibu, pernah jatuh cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah. Itu kita bisa cari sejarahnya dalam Syama'il Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah kalau Bapak Ibu ingin pelajari itu udah diterjemah oleh ulama-ulama kita orang Indonesia ya. Yang dimana cincin itu jatuh pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi begini Bapak Ibu, di zaman Rasulullah SAW, pada saat itu sudah menggunakan cincin yang bertuliskan di mata cincinnya itu Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau beliau ingin mengirim suatu surat ke suatu daerah atau ke suatu tempat, misalkan Persia atau Romawi, itu beliau mengecap surat-surat itu dengan menggunakan cincin beliau. Sekarang kita di kebun kurma. Jadi nanti Bapak Ibu, insya Allah kita akan menanti nanti Di sini tuh dulu mah jajanan-jajanan. Nah, emang kita mah bisa nyobain. Coba dulu makan ibu dirasa. Tes Bun. Ini ada yang keras, ada yang lembut. Ini yang lembut. Yang lembut ini Bu. Keras. Beda. Enggak enak. Ini 150 rial. Ini 50 rial. 70 rial, ini 50 rial. Ini 40 rial. Ini yang keras. Ya keras, coba ya sama dengan yang tadi. Ayo ajwa kurma Nabi, silakan. Ayo jemaah Indonesia, ini silakan, ini ajwa kurma Nabi. Coba makan. Ini jemaah Indonesia yang baru datang, silakan. Boleh dicoba rasa karena halal ini ajwa. Bisa bayar pakai rupiah. Bisa bayar pakai rupiah. Terima uang rupiah. Kita lihat yang bermacam. Katakan ya. Ame awet lagi ke Siap. sana teh. Pernah diajar Hah? orang Sunda di dia. Siap. Oh siap. Kun kasapan tak dua. Masih jika di warung. Luas di sana kasihna dia punya gaduh. Jika di warung. Jauh-jauh adieunya. Jauh nama dia. Jangan orang Sunda deui. Orang Sunda tehnya. Ini mak muda. Oh, boleh nyobain nggak? Boleh Pak, boleh. Ini Halal katanya. Ini apa ini? Boleh mau mana aja. Iya, ini buat laki-laki. Gak Pak, apa-apa. katanya. Pintunya dua. Pintunya dua. Wanita. Pade. Omongan doa Pade. Lagi di tanah suci Pade. Mana tadi? 250, cung, acung. Karena bisa samanya nggak ya? Ya, sami. Entar ada kohot ya. Dan sudah. Siap. Sudah. Ceplosan. Oh, ceplosan ya. Oh, ceplosan. Mana? Cobain mah bebas. Mana tadi tes si teteh? Oh, siap. Iya. Tah, tinggalin lah. Doanya, tetapnya 2 kilo udah dibayarnya. Tahu kada aman. Yang aman dah. Siap. Udah nak? 1 kilo. 1 kilo 25 real. Biasa. Boleh. Nah, dari mana? Dari mana? Saya kita coba. Kalau mah minum.
Buat mah minum bagus. Iya, tes kok, kan benar. Pas ya. Berarti saya bilang hamil teh pas. Coba teh. Enggak. Buat 5. Ini buat yang lagi mah minum bagus. Ah, bagi-bagi. Sok. Sekilo siapa? Ya, tapi kemasan plastik ya? Iya, plastik kemasannya. Ya, teteh. Eta 25. Iya, 200 ribu. Setengah. Mau yang hijau apa yang udah hitam, Mak? Yang hijau sepet pisan. Oh, siap. 200 ribu. Oke. Boleh? Pakai rupiah boleh? 100 ribu. Sami teh, sami nuhun teh, sami nuhun. Sami nuhun. Oh. Boleh teh, pakai rupiah boleh. 200 ribu cereal 25 boleh. Ya. Boleh. Udah. Udah yuk. Udah. Nanti ini Ajwa mah di sana aja, di Mekah aja. Heeh. Dapat kurma muda. Kurma muda. Teteh Najwa ada Dayasa mau punya ade lagi. Suasana udara salat zuhur Masjid Nabawi. Bagi minggu sebelumnya janjian di tiang 320. Terus pintu 320 kita coba si Bunda. Biasanya si Bunda yang udah nunggu di sini. Ini sih jemput sana ke Dewi sempat. Si Bunda belum ada, si Bunda belum ada. Astagfirullah, ternyata dari tadi disiksa. Hei Bun. Ternyata jam tirahat. Tirahat itu. Lumayan ada lama. Lumayan. Akhirnya dinyakin ngeselila. Akhirnya dinya ngeselila. Bunda udah, ayah di sebelah mana? Akhirnya di belah dituna. Bunda di sini. Ayah udah acan ayah Bunda ayah didinya. Bunda ki udah lumayan lama. Ayah kan tadi kayak ayah videona ayah tadi nge-videokan. Ketemu juga. Setelah menunggu. Padahal di tiang yang sama, tapi di sisi yang berbeda. Kita menunggu di situ selama 10 menit. Ada sama. Sebenarnya kita di titik yang sama, hanya arah pandangannya aja yang berbeda. Jadi hikmahnya kita menyamakan visi dan pandangan. Salah kan? Ini juga salah. Nah, kayak gitu. Baru saling ingetan. Kadang kita
sudut pandang kan bener kan, ayah ngarah ke yang arah datangnya ibu-ibu, bunda ke arah datangnya laki-laki, padahal udah di tempat yang sama. Kita mau ke hotel makan siang. Tenda yang belum bagus. Situasi makan siang di sini. Taibas Shopping Center. Mau yang mana? Coklat. Hah? Coklat? Yang kon. Hah? Vanilla coklat itu. Wafel biskuit. Proses nutup payung ya. Itu mana? Suasana Masjid Nabawi ini sekitar jam 6 pagi. Masya Allah. Ada bulan sabit di atas. Ini biasa kalau saya lewat pintu nomor 9, nggak tahu, seneng aja sama angka 9. Ini kalau nama pintunya ini pintu Raja Saud, bisa dilihat di dindingnya ada tulisan King Saud ya. Ini tuh lurusannya dengan pintu pagar nomor kalau nggak salah 321 gitu. Iya, untuk pintunya. Oh, 318. Ya, antara 318 dan 319. 320. Kan 318, 319, 320. Itu batasnya untuk jemaah wanita atau ibu-ibu. Masya Allah.
Nah ini payungnya pas momen payung buka teman-teman. Alhamdulillah pas momen payung buka Masjid Nabawi. Ini sekitar jam 6 lebihan berarti ya. Nah, sekitar jam 6-an. Ini jam 6-an pagi-pagi dibuka. Kemudian sekitar jam setengah 6 atau jam 6 sore maghrib menjelang maghrib itu ditutup. Ini pasti buka setelah sholat subuh. Ayo kita ke titik poin 320, mau nunggu si bunda. Ini pintu 320 dan biasanya kita ketemuan titik poin. Ada cerita menarik hari kemarin gitu kalau nggak salah. Di mana kita sudah saling menunggu di titik yang sama tapi belum ketemu. Gimana itu? Masya Allah. Jadi ada pelajaran yang bisa dipetik. Insya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kami, buat kita, khususnya buat saya sama bunda, dimana sebenarnya kita itu udah di titik yang sama, sangat dekat, hanya kita memandang ke arah yang berbeda. Jadi nggak ada salahnya kita melihat atau memandang ke arah yang lain dan tidak hanya dalam satu titik arah pandangan aja. Itu sih yang kemarin bisa kita petik pelajarannya. Tadi ya pas bener. Ini orang
ta cikin masallaci ne ko mu gwada Titik ketemu. Baik,